Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh yang ke-18 ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih nikmat iman, sehingga kita dapat hadir bersama di masjid yang mubarakah ini, tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat, salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tanpa lupa kita aturkan, kita selalu kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau serta para pengikutnya yang masih tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang ke-18 ini ada kita mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Arianto SAG MIPD. Wabil tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tusyriqu dhulumat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita umat akhir zaman sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan pesannya yang insya Allah menjadi bahan renungan kita pada subuh kali ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, apa yang ada pada sisi kalian suatu saat akan lenyap dan musnah, dan apa yang kekal hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Dari ayat yang singkat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, ada 3 pesan yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, Allah berpesan, ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada sisi kalian pasti akan lenyap dan musnah. Timbul pertanyaan, apa yang ada pada sisi kita? Mulai dari kekuatan, kesehatan, ketampanan, harta benda kita, pangkat jabatan kita, keluarga kita. Kata Allah, semua ini satu saat pasti akan lenyap dan musnah, tidak ada yang kekal. Yang kedua, pesan dari Allah, wa ma indallahi baq, dan apa yang kekal hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbul pula pertanyaan, apa yang kekal pahalanya di sisi Allah?
Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang istiqomah kita kerjakan siang dan malam. Sholat 5 waktu kita, sedekah kita, infak yang kita keluarkan baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, ini semua kekal pahalanya di sisi Allah. Kemudian apalagi yang kekal? Itulah sifat amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apapun pekerjaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, kalau kita amanah dalam mengerjakan pekerjaan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pahalanya kekal di sisi Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah akan berikan kita balasan sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan ayat Al-Quran ini, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, ada 3 perkara yang akan menemani kita mulai kita hidup di dunia, kita dimasukkan ke liang kubur sampai dihadapkan di persidangan Allah di akhirat kelak nanti. Apa 3 perkara itu? Kata Nabi, al-awal, yang pertama al-mal, harta kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, harta kita ini kita cinta dia, tetapi dia tidak cinta kita. Artinya selagi darah masih mengalir, jantung kita masih berdetak, nadi masih berdenyut, kaki masih bisa kita langkahkan, maka semua harta benda yang kita miliki di dunia ini masih bisa kita rasakan kenikmatannya. Boleh jadi sekarang kita punya pangkat jabatan, harta yang Allah titipkan. Kita punya baju kehormatan, apabila kita pakai baju yang punya pangkat itu, orang jadi hormat, tunduk, patuh, bahkan orang awam takut kepada kita. Tetapi renungilah jamaah yang dimuliakan Allah, suatu saat baju kehormatan kita yang punya pangkat itu akan diganti oleh orang-orang di sekeliling kita dengan kain kafan kita. Boleh jadi sekarang kita memiliki kendaraan baru, motorkah itu, mobilkah itu, lengkap dengan variasi aksesorisnya. Tetapi sekali lagi, mau atau tidak, suka ataupun terpaksa, suatu saat kendaraan baru kita, mobil mewah kita itu kita tinggalkan di dunia. Kita digiring ke tanah pekuburan kita hanya dengan menggunakan keranda mayat kita. Harta kita tinggalkan di dunia, kecuali kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan jadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Boleh jadi sekarang kita tinggal di rumah baru kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Rumah kita bertingkat, ber-AC, lengkap fasilitas di dalamnya, lengkap perabotannya, mau apa saja selalu tersedia, butuh apa saja selalu tersedia. Tetapi renungilah jamaah yang dimuliakan Allah, suatu saat nanti rumah mewah kita itu kita tinggalkan di dunia. Kita semua yang hadir ini ataupun yang tidak hadir di masjid ini pasti akan kembali ke rumah baru kita yang sebenarnya. Galian 2 meter, memiliki pintu tetapi tidak mempunyai jendela, itulah kuburan kita. Hakikatnya semua akan terputus apa yang kita miliki di dunia. Apabila malaikat sakratul maut berdiri di samping kita untuk mencabut nyawa kita. Kemudian yang kedua yang menemani kita, kata baginda Rasul, ahluhu, keluarga kita. Keluarga kita ini kita cinta dia dan dia cinta kita, tetapi cintanya hanya sampai di tanah pekuburan. Secinta-cintanya istri kepada sang suami, sesayang-sayangnya orang tua kepada anak-anaknya, sesetia-setia bawahan kepada atasannya, pasti tidak mau menemani kita masuk ke dalam kuburan kita walaupun hanya 5 menit. Pasti tidak mau, Pak. Tetapi yang setia menemani kita, kata baginda Rasul, itulah amal soleh kita. Amal soleh ini mulai kita sakratul maut, tinggal satu-satu nafas di tenggorokan, Allah mudahkan mengucapkan la ilaha illallah karena amal soleh kita. Ketika kita dimasukkan ke liang kubur, Allah mudahkan kita oleh pertanyaan malaikat nanti.
Ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah di akhirat kelak nanti, Allah mudahkan kita karena ada amal soleh bersama kita. Maka perbanyak amal ibadah kita mumpung di bulan suci Ramadan. Karena ketika persidangan di akhirat ditegakkan, semua tinggal penyesalan. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat baik kebaikan untuk dia, siapa yang berbuat buruk keburukan untuk dia pula. Yang terakhir, penutup dari ceramah kami. Hari ini kalau masih sempat kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, berangkatlah ke masjid. Sebelum besok-besok kita yang digotong menuju ke masjid ini untuk yang terakhir kalinya. Hari ini kalau masih bisa kita berdiri di belakang imam untuk sholat, maka sholat. Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Sebelum besok-besok kita yang disolatkan di depan imam untuk yang terakhir kalinya. Hari ini kalau masih sempat kita baca Al-Quran, mumpung di bulan suci Ramadan. Sebelum besok-besok Al-Quran yang dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku, tidak bernyawa lagi. Semoga Allah ampuni dosa kita. Allah terima semua amal-amal ibadah kita. Allah hadiahkan hadiah husnul khatimah di akhir hayat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.